Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini dalam rangka tugas mandiri dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yang terhormat dosen pengampu Bapak Syukri Gozali SSMPD, dan saya sendiri Kaula Abdullah Putri dengan NIM 6424018 dari kelas 642F07, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Kampus Keramat 98. Dalam artikel populer yang saya angkat adalah tema "Bersih itu keren, saatnya lawan korupsi dari hal kecil". Korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hampir setiap hari kita membaca berita tentang pejabat publik yang ditangkap karena kasus korupsi, suap, atau penyalahgunaan jabatan, mulai dari sektor pemerintahan, pendidikan, hukum, hingga pelayanan publik. Praktik korupsi menyusup ke dalam sistem dan melemahkan fondasi keadilan serta kepercayaan masyarakat. Korupsi telah menjadi permasalahan yang mengakar dalam kehidupan sosial di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperlebar kesenjangan sosial. Namun, di balik kenyataan pahit tersebut terdapat satu harapan besar. Kita masih bisa melawannya, dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini kita harus tahu apa itu korupsi dan mengapa berbahaya. Secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bentuknya beragam, seperti suap, manipulasi anggaran, nepotisme, bahkan titip absen di sekolah atau kantor juga termasuk korupsi skala kecil. Apa dampaknya? Dampaknya sangat besar. Korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara, ketimpangan sosial, rendahnya kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta kerusakan moral bangsa. Negara kehilangan triliunan rupiah setiap tahun akibat ulah segelintir orang yang mementingkan diri sendiri. Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pejabat, melainkan juga dapat muncul di ruang kelas, rumah, atau lingkungan kerja. Mengapa kita sering toleran terhadap korupsi? Salah satu hambatan pemberantasan korupsi adalah adanya budaya permisif, yaitu sikap masyarakat yang membiarkan atau menganggap korupsi sebagai hal lumrah. Misalnya, memberikan uang terima kasih agar urusan lebih cepat selesai, atau membiarkan pungutan liar tanpa adanya protes. Sikap ini, walaupun tampak sepele, justru membuat praktik korupsi tumbuh subur dan mengakar. Seringkali kita merasa tidak memiliki kuasa untuk melawan, padahal perubahan besar justru bermula dari kesadaran individu. Masyarakat yang sadar, kritis, dan berani bersuara merupakan benteng utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Korupsi bukan hanya soal uang miliaran rupiah yang raib dari kas negara. Korupsi adalah penyakit sosial yang tumbuh dari kebiasaan buruk sehari-hari, dari hal kecil yang dianggap wajar dan biasa. Oleh karena itu, melawan korupsi tidak harus dimulai dari gedung pemerintahan atau ruang pengadilan. Kita bisa mulai dari kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan. Langkah awal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia anti korupsi adalah 1. Bersikap jujur dalam segala hal. Kejujuran merupakan dasar utama dalam membangun integritas pribadi dan budaya anti korupsi dalam masyarakat. Nilai ini harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal-hal yang tampak kecil, seperti tidak mencontek syarat ujian, tidak memasukkan absensi, dan tidak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Meski seringkali dianggap sepele, kebiasaan berlaku jujur akan membentuk karakter yang kuat dan menjadi benteng terhadap perilaku koruptif di masa mendatang. Kemudian, langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah menolak memberi dan menerima suap. Praktik suap, baik dalam bentuk uang, barang, maupun fasilitas, adalah bentuk korupsi yang merusak sistem dan merugikan banyak pihak. Meski sering dianggap hal biasa untuk mempercepat atau mempermudah urusan, sebenarnya tindakan ini melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan serta etika. Jika dibiarkan, kebiasaan ini hanya akan memperkuat budaya korupsi di tengah masyarakat. Ketegasan dalam hal ini menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem pelayanan yang bersih dan akuntabel.
Kemudian, langkah ketiganya adalah menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, melainkan juga melalui pendidikan karakter yang dimulai sejak dini. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan keadilan perlu ditanamkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program seperti seminar, workshop, dan diskusi dapat diadakan untuk membekali siswa dengan pemahaman yang lebih baik tentang etika dan integritas. Anak-anak yang terbiasa bersikap jujur dan menghargai proses akan tumbuh menjadi individu yang memiliki integritas tinggi dan tidak mudah tergoda melakukan penyimpangan. Langkah selanjutnya adalah bersikap kritis terhadap pelayanan publik. Masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ketika menemukan indikasi penyimpangan seperti pungutan liar, diskriminasi, atau ketidakjelasan prosedur, masyarakat diharapkan bersikap kritis dan melaporkannya melalui saluran resmi, seperti Ombudsman, Inspektorat, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Dan langkah yang terakhir yaitu mendukung dan mengawal penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, pengawasan terhadap proses peradilan yang berjalan, serta pemberian apresiasi terhadap aparat yang menjalankan tugasnya secara jujur dan profesional. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk bersikap kritis jika terjadi pelanggaran dalam proses penegakan hukum. Dengan menggunakan media sosial, forum komunitas, dan ruang diskusi, dapat menjadi alat untuk menyebarkan kesadaran dan membangun tekanan moral agar keadilan dapat ditegakkan. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan dari artikel populer ini yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi memang bukan hal yang mudah. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Perang melawan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pemerintah semata. Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Apabila masyarakat, pemimpin, lembaga, dan generasi muda bersatu dalam semangat kejujuran dan transparansi, maka cita-cita Indonesia yang bersih bukan lagi angan-angan. Nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan keberanian harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya nyata untuk menciptakan perubahan. Korupsi memang licik, sistemik, dan kuat, namun kejujuran dan integritas adalah senjata yang lebih ampuh. Tidak perlu menunggu menjadi pejabat untuk memerangi korupsi, kita bisa mulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dan dari sekarang. Karena bersih itu keren, dan melawan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada tugas kuliah hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.